Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada kesempatan kali ini pada mapel akidah dengan kitab Aqidatul Awam, kita akan mempelajari pembahasan baru, yaitu tentang taat kepada Rasul dan iman kepada hari akhir. Nah, datangnya hari kiamat. Nah, kita tahu bahwasanya iman dengan hari akhir, datangnya hari kiamat itu merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman kepada, pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul dan para nabinya, iman kepada hari akhir, ini yang kelima. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mendengar penjelasan lebih banyak, kita awali dengan pengertian kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu imanuna biyaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab wa kulli ma ata bihi rasulu, dan setiap yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahaqquhu taslimu, maka harus diterima. Fahaqquhu taslimu, maka harus diterima atau hendaknya diterima, dipatuhin, afwan. Wal qabulu, dan diterima, maka hendaknya dipatuhi dan diterima. Imanuna biyaumi akhirin wajib. Imanuna, keimanan kita, biyaumi akhirin, dengan hari akhir. Hari akhir, datangnya hari kiamat. Wajib itu wajib. Wa kulli ma kana bihi, dan setiap hal yang terjadi minal ajab, dari hal-hal yang mengejutkan, yang aneh. Nah, jadi semua yang didatangkan atau yang dibawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita terima. Dan apa yang terjadi di hari kiamat itu wajib diimani. Pertama, apa yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu berupa perintah maupun berupa larangan, maka kita wajib menerima dan mematuhinya. Bagaimana caranya? Caranya dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Karena apa yang dibawakan Nabi Muhammad SAW itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Nah, syariat ini wajib dijalankan. Kemudian ya, penjelasan tentang hari kiamat. Hari kiamat ini yang dimaksud adalah kiamat kubro, kiamat yang besar. Kalau kiamat sugro adalah kiamat dengan matinya seseorang, meninggalkannya seseorang dari alam dunia ke alam akhirat atau alam barzah. Itu kiamat sugro. Tapi kiamat kubro ini yang merupakan hari akhir atau hari kiamat, dan ini yang harus dan wajib kita imani. Nah, di sini nanti disebutkan hal-hal yang bakalan terjadi, hal-hal gaib yang bakalan terjadi di hari kiamat, seperti alam barzah, ada alam kubur, ada yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dan yang lainnya. Saya jelaskan
ada sirat, jembatan, ada surga dan neraka. Nah, nanti kalian tulis keterangannya ya. Saya hanya menuliskan nama-namanya, nanti kalian tulis keterangannya. Nah, hari kiamat ini itu nanti, atau hari akhir ini dari kehidupan dunia ini, itu nanti akan terjadi pada hari Jumat. Kejadian ini akan terjadi di hari Jumat. Tapi nggak ada yang tahu kapan datangnya hari ini dan kapan datangnya hari kiamat ini, dan yang wajib bagi kita hanyalah mengimaninya, bahwasanya hal itu akan terjadi. Kita nggak tahu kapan datangnya, dan namun diberi tanda-tandanya saja dari Rasulullah SAW. Yang pertama ada alam barzah. Alam barzah ini adalah alam kubur. Setelah seseorang meninggal, nah, terus dikubur, nah, maka orang tersebut memasuki alam barzah, alam kubur. Alam barzah adalah alam kubur, yaitu alam atau tempat pertama dari akhirat, itu adalah alam kubur. Terus di dalam alam kubur, selanjutnya pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur ini akan terjadi, pertanyaan kubur ini akan terjadi setelah orang masuki alam barzah atau alam kubur. Dan di dalam kuburan pun, di dalam alam kubur pun, seseorang sudah mendapatkan kenikmatan bagi orang yang taat ketika di dunia, dan seseorang juga sudah mulai mendapatkan siksa bagi orang yang tidak taat ketika di dunia. Nah, selanjutnya ada Yaumul Ba'tsi. Yaumul Ba'tsi itu adalah hari di mana Allah mengembalikan atau menghidupkan manusia-manusia yang telah meninggal dari alam kuburnya. Hari Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali jasad-jasad di alam kuburnya. Itu Yaumul Ba'ats. Selanjutnya Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr itu adalah hari setelah manusia tadi dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah, masuk ke Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr hari orang itu digiring ke padang mahsyar. Orang-orang digiring ke padang mahsyar. Selanjutnya ada syafaat al-uzma. Syafaat, pengertian syafaat itu adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, permintaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ini, dan syafaat uzma ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW, di mana nanti tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat. Syafaat nanti macamnya banyak, dan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang meninggal syahid, itu bisa memberi syafaat. Termasuk hal yang bisa mensyafaati, memberikan pertolongan adalah Al-Quran. Namun untuk syafaatul uzma atau syafaat uzma ini terkhusus bagi Nabi Muhammad SAW. Terus Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan, di mana orang-orang pada waktu itu diberikan amalan-amalan catatnya, diberikan amalan-amalan catatannya yang telah tercatat, yang baik maupun yang buruk. Mizan. Nah, setelah Yaumul Hisab ada mizan. Mizan itu pertimbangan.
nanti di mizan ini amalan-amalan baik dan juga amalan-amalan buruk akan ditimbang. Setelah mizan ada sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan semua orang akan melewatinya, dari umat-umat terdahulu sampai umat-umat yang akhir zaman nanti. Yang pertama kali melewatinya adalah Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Bagi yang lolos nanti masuk surga, tapi bagi yang tidak berhasil nanti jatuhnya ke jahanam. Itu. Yang terakhir ada neraka. Neraka ini adalah tempat yang abadi bagi atau tempat yang bakalan kekal, dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir, dan juga tempat siksaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ada surga. Nas'alullahal jannah. Semoga kita diberi surga. Surga itu tempat yang abadi, yang kekal, tempatnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira perjalanannya seperti ini. Kehidupan manusia itu diawali dengan alam ruh, di mana ketika manusia belum terwujud di alam dunia ini. Alam ruh dulu, jauh sebelum diciptakannya alam semesta. Setelah itu alam kandungan, di mana manusia-manusia berada di dalam rahimnya ibu. Nah, sekarang kita berada di alam dunia. Setelah selesai di alam dunia, nanti masuk ke alam kubur. Tadi yang disebut dengan alam barzakh tadi. Nah, terus setelah itu ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan, manusia dihidupkan lagi dari alam barzakhnya, alam kuburnya, dihidupkan kembali gitu. Nah, setelah itu digiring ke padang mahsyar. Waktu itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang diberi hak untuk memberi syafaat. Terus ada hisab, tadi menerima amal catatan yang baik maupun yang buruk. Mizan, di mana amal-amal tersebut ditimbang, apakah banyak yang baiknya atau sedikit yang buruknya. Terus ada telaga al-haud. Pada urutan syarah-syarah Aqidatul Awam disebutkan sirat dulu, jembatan dulu, baru ada telaga, habis itu antara surga dan neraka. Tapi di sini urutannya telaga dulu. Wallahu alam. Ngikutin yang di syarah-syarah Aqidatul Awam itu berarti ngelewatin jembatan dulu, setelah itu ada telaga, bengawan, ya, baru ada surga dan neraka. Semoga kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.